Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ya anak-anak, sebelum Jepang datang ke Indonesia dan akhirnya membawa dampak besar terhadap bangsa Indonesia, ada sebuah peristiwa besar yang nantinya memunculkan Perang Asia Timur Raya, yakni serangan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor. Mari kita simak cuplikan filmnya sebelum lanjut ke materi berikutnya. Akhirnya jatuh ke tangan Jepang setelah Belanda menyerah di Kalijati tanggal 8 Maret 1942 dan mulailah penjajahan Jepang di Indonesia. Bagaimana penjajahan Jepang di Indonesia? Penasaran? Mari kita bahas bersama-sama. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menjelaskan proses masuknya Jepang di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan upaya Jepang meraih simpati bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan pada zaman pendidikan Jepang. Proses masuknya Jepang ke Indonesia dimulai dengan pecahnya Perang Asia Timur Raya. Diawali dengan pendudukan Tarakan, kemudian Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, Ambon, dan kemudian Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Tanggal 15 Februari 1942, pasukan Jepang melakukan serangan ke Jawa dengan mendarat di Banten, Indramayu, Kragan, dan Belanda menyerah. Jepang menyerang Belanda di Batavia dan Bandung. Pasukan di Jawa menyerah kepada Panglima Bala Tentara Jepang, Imamura di Kalijati, Subang, yaitu tanggal 8 Maret 1942. Dan untuk menarik simpati bangsa Indonesia dalam bidang politik, Jepang membentuk organisasi Gerakan 3A, yakni Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Kemudian Jepang juga membentuk Putra, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokukai, dan Majelis Islam ala Indonesia. Dan dalam bidang militer ada Senendan, Heibodan, Heiyo, dan Peta. Pemerintah Jepang melakukan beberapa kebijakan di Indonesia, yakni dalam bidang perekonomian dengan memperluas areal persawahan. Dalam bidang pemerintahan, atas wilayah Indonesia dipegang oleh 2 angkatan perang, yakni Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Bidang militer, Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu pemerintahan Jepang dalam usaha memenangkan peperangan melawan sekutu. Bidang sosial, pembentukan Tanarigumi atau rukun tetangga, untuk mempermudah pengawasan dan pengerahan penduduk, serta Romusa untuk pengerahan tenaga kerja. Untuk bidang pendidikan, sekolah dasar, Bokumingaku diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Baiklah anak-anak, agar lebih memahami mengenai materi yang sudah kita bahas, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini.
Setelah kalian mempelajari kebijakan pendudukan Jepang dalam berbagai bidang, coba kalian analisis apakah kebijakan yang sudah dikeluarkan berdampak terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Jika ada, jelaskan dampak positif dan negatifnya. Pembahasan soal tadi adalah dampak positif, memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia, mengetahui sistem baru dalam pertanian, memunculkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa, membentuk strata dalam masyarakat yang dimulai dari RT atau tonarigami, kerja bakti massal atau Hindrohoshi. Dampak negatif, organisasi politik dilarang, eksplorasi kegiatan ekonomi yang digunakan untuk perang, perbudakan wanita yaitu Yukon Yanpu, dan pelanggaran HAM. Baiklah anak-anak, kesimpulan untuk pelajaran kita kali ini adalah bahwa proses masuknya Jepang ke Indonesia itu diawali dengan pecahnya Perang Asia Timur Raya, kemudian Jepang menduduki Tarakan sampai ke Pontianak, Banjarmasin, dan akhirnya Jepang menyerang Pulau Jawa, dan akhirnya Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan dengan adanya perjanjian di Kalijati tanggal 8 Maret 1942. Dan untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang membentuk organisasi peta, Putra, dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi, Jepang memperluas area persawahan, kemudian ada Robusa untuk pengerahan tenaga kerja, dan dalam bidang pendidikan, Jepang berusaha memberikan pendidikan sekolah dasar tanpa membedakan status sosialnya. Baiklah anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat menjadi salah satu sumber belajar buat kalian semua. Saya Nima Denila Arianti SPD, guru SMA Negeri 4 Singaraja. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.